semuanya, kembali lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony bareng aku Rani Raj. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana proses persiapan sebelum acara, lalu proses persiapan saat acara, terakhir ini kita akan mengenal apa itu yang namanya power closing atau bagaimana menutup acara kamu dengan spektakuler ya kita sebutnya ya. Langsung saja, kalau kita ngomongin tentang public speaking, mungkin kamu bisa menutup pembicaraan kamu ya atau pidato kamu dengan mengatakan thank you gitu ya, sudah cukup. Tapi kalau misalnya untuk Master of Ceremony atau pembawa acara, tentunya tidak bisa dengan langsung mengatakan terima kasih atau thank you ya. Ada beberapa hal yang harus kita sematkan di skrip atau di naskah penutup kamu. Kira-kira di penutup atau di closing pada skrip MC harus ada apa saja sih? Ini dia sudah ada 6 poin yang saya simpulkan. Hal-hal apa saja yang harus ada di closing statement atau di penutupan yang dilakukan oleh Master of Ceremony atau pembawa acara. Yang pertama itu ada ringkasan acara. Jadi kamu harus meringkas acara dari awal sampai dengan akhir secara singkat saja karena namanya ringkasan. Ini berguna untuk merimain kembali apa saja yang dibicarakan atau apa saja yang dilakukan oleh audiens kita selama acara berlangsung. Yang kedua itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya berbeda ya. Kesimpulan ini bisa dibuat oleh pembawa acara atau bisa juga berupa gagasan atau tujuan atau visi dan misi yang memang ingin disampaikan oleh penyelenggara acara kepada audiens. Sehingga biasanya berupa end goal dari acara tersebut. Yang ketiga ini informasi tambahan. Biasanya ini berupa informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh para penyelenggara kepada audiens. Contohnya misalnya kalau acaranya berlangsung selama let's say 2 hari, maka di penutupan hari pertama biasanya akan ada informasi tambahan terkait dengan acara hari kedua. Misalkan, Bapak dan Ibu sekalian, agenda kita belum berakhir, besok masih ada agenda untuk hari kedua. Kami mohon Bapak dan Ibu sekalian boleh standby di jam 8 pagi dan melakukan registrasi lalu menggunakan baju yang telah disiapkan oleh panitia. Seperti itu ya contoh-contoh informasi tambahan. Tidak lupa tentunya yang keempat itu ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini biasanya kita ucapkan kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam acara, para pengisi acara, lalu para panitia, tamu undangan yang hadir, dan juga pihak-pihak pendukung seperti misalnya sponsor ataupun pendukung acara lainnya. Lalu terakhir itu kita ucapkan terima kasih yang terpisah biasanya ya, yang lebih spesial lagi untuk para tamu undangan atau audiens yang hadir pada hari itu yang telah berpartisipasi dan juga hadir dalam acara tersebut. Yang kelima, itu kita bisa menambahkan kutipan atau quotes ya untuk membuat penutup kita menjadi semakin remarkable atau semakin diingat atau ini juga bisa menandai bahwa acara memang benar-benar telah selesai seperti itu. Yang terakhir, ada salam penutup. Salam penutup ini kalau di Indonesia biasanya wajib ya kita mengucapkan salam penutup. Tadi fungsinya untuk benar-benar menandai bahwa acara ini telah selesai secara resmi. Salam penutup ini biasanya kalau di Indonesia bisa kita gunakan dengan mengucapkan beberapa salam yang ada di Indonesia. Misalkan, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi 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 Om, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam penutup bisa berbentuk seperti itu dan itu menandai bahwa acara memang benar-benar sudah selesai. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, ringkasan acara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ringkasan acara ini berupa kilas balik dari semua rangkaian acara yang dilakukan. Tujuannya tentunya agar audiens kembali diingatkan dengan apa yang sudah mereka dengarkan, yang mereka lakukan di acara tersebut. Dan juga tentunya mempermudah audiens dalam mengambil kesimpulannya sendiri ya. Jadi tentunya diharapkan setelah selesai acara, audiens itu punya kesimpulannya sendiri dan dengan melakukan recalling semua acara yang telah dilakukan akan mempermudah audiens untuk mengambil kesimpulannya sendiri. Selanjutnya tadi juga kita sudah sebutkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan pesan kunci yang ingin disampaikan. Jadi end goals-nya, tujuannya dari acara tersebut. Ini bisa kita siapkan, kita mempersiapkan setelah semua acara berlangsung.
kita bisa mengetahui kira-kira kesimpulannya seperti apa, atau jika penyelenggara acara ingin menyampaikan secara spesifik tujuan dan visi misinya di acara tersebut, bisa kita sematkan di bagian kesimpulan. Nah, tujuannya tentunya agar audiens mendapatkan gagasan utama dari acara tersebut, bisa berupa tujuan, visi, misi, dan juga nilai ya. Dan biasanya nih ya, memberikan pengaruh atau dampak. Misalnya kita bisa mengucapkan, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian serta hadirin yang berbahagia, maka mulai dari sekarang, marilah kita mencintai lingkungan kita dan jangan buang sampah sembarangan. Biasanya seperti itu ya, contoh simple dari kesimpulan. Selanjutnya, ada juga informasi tambahan. Tadi juga sudah saya sampaikan, ini merupakan tambahan informasi yang harus diketahui audiens. Biasanya memang ini sangat bergantung dari penyelenggara acara dan acara itu sendiri ya, apakah mereka memiliki informasi tambahan. Contoh simpelnya misalnya mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan makan siang atau makan malam, itu juga berupa informasi tambahan yang bisa kalian sampaikan di penutup ya, karena bukan yang tidak termasuk dalam rangkaian agenda ya, sehingga kalian bisa tambahkan itu di bagian closing. Yang selanjutnya tidak lupa tentunya ucapan terima kasih, tadi juga sudah saya berikan detailnya. Ini disampaikan kepada audiens, para penyelenggara acara, dan pihak pendukung serta panitia. Tentunya tujuannya untuk mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat ya dan berpartisipasi aktif dalam acara tersebut dan memberikan kesan yang baik tentunya ya, bahwa tentunya mereka merasa diapresiasi atas perannya dan juga kehadirannya pada acara tersebut. Next, kita juga bisa menyelipkan atau menyematkan quotes ya, bisa berupa kutipan atau juga bisa berupa personal statement, pernyataan personal ya yang menyatakan atau yang terkait dengan kesimpulan dari acara ini, end goal dari acara ini. Tentunya quotes ini bisa memberikan kesan yang berdampak atau remarkable yang tidak terlupakan dan juga menandai bahwa acara telah ditutup. Terakhir, tadi juga saya sudah menyampaikan dan mencontohkan secara langsung ya, salam penutup yang mungkin disampaikan sesuai dengan latar belakang audiens. Kalau dalam acara pemerintahan, biasanya amannya memang kita menggunakan salam penutup yang berisikan beberapa salam penutup dan juga salam kebudayaan dari kepercayaan-kepercayaan ada di Indonesia ya, seperti salam sejahtera, salam sehat selalu, lalu Om Santi, Santi, Santi Om, dan namo budaya, lalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam seperti ini benar-benar menandai bahwa acara telah selesai dan juga tentunya bentuk penghormatan kepada audiens kita dan juga tamu undangan yang datang dari berbagai latar belakang kepercayaan atau agama. Seperti itu bentuk power closing ya untuk MC atau pembawa acara. Tentunya selain kita memperhatikan setiap detail dari mulai awal pembukaan sampai dengan akhir acara, kita benar-benar harus persiapkan semuanya dengan matang. Dan menurut aku, penutup ini juga menjadi salah satu hal yang penting karena ini benar-benar memberikan dampak dan ini benar-benar momen terakhir yang dimiliki oleh MC untuk memberikan dampak kepada audiensnya. Begitu seperti yang dikatakan oleh Chris Anderson di tulisannya di buku TED Talks, whichever way you end, make sure it's planned. Jadi kalau bisa sudah direncanakan ya. An elegant closing paragraph followed by a simple thank you offers the best shot at a satisfying end to your efforts. It's worth figuring out. Jadi bisa jadi misalnya ketika kalian mengucapkan salam penutup terakhir, ditandai dengan ucapan terima kasih lagi, itu juga sangat boleh. Dan terutama ini mungkin bisa berlaku ketika kalian melakukan pidato atau public speaking di depan umum ya. Itu tadi saran dan juga sharing session yang bisa kita lakukan untuk power closing atau penutup yang memberikan dampak bagi audiens. Semoga tentunya bermanfaat buat kamu dan memberikan insight yang lebih dan memperbaiki skills kamu ke depannya. Akhir kata tentunya aku mengucapkan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.